Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa haliluh addal amanata wa ballagar risalah wa nasakha lil ummati wa kashafa Allahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda'u lailuha kanahariha la yasigu anha illa halik. Fallahumma jasihi anna khaira ma jasaita nabiyyan an ummati wa rasulan an da'watihi wa risalatik. Fasallillahumma wa sallim wa sid wa barik alaih wa ala kulli man ihtada bihadi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 9 April tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah, yang artinya bahwa insya Allah terhitung 4 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Sya'ban dan kita menuju bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Begitulah waktu berputar dan umur kita berlalu. Tak terasa seakan-akan tahun lalu baru kemarin. Terasa amat sangat singkat. Tahun lalu kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ketika masa atau awal mula wabah corona muncul di negara kita ini. Dan hari ini kehidupan dan bulan itu sudah berlalu. Dan insya Allah kita akan mengucapkan kembali selamat datang bulan Ramadan jika Allah panjangkan ruh dan umur kita. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, berjalan laksana awan, sementara kita tak menyadari kalau sebenarnya kita sedang berjalan menuju yaumil hisab, hari perhitungan amal-amal ibadah kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila pedagang di dunia ini sedang menyiapkan barang dagangannya untuk meraup keuntungan berjualan di bulan suci Ramadan, sebulan atau 2 bulan sebelumnya mereka persiapkan. Sedangkan kita sebagai ahli dosa dan maksiat, apabila hendak mendapatkan keuntungan, meraup keuntungan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka kita mesti kembali menyiapkan diri untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Demi Allah, hati kita rindu dengan bulan suci Ramadan, karena sesungguhnya ruh-ruh kita sedang letih akibat perbuatan dosa dan maksiat. Ruh kita ditenggelamkan oleh dosa dan maksiat. Sebelum Ramadan, sebenarnya ruh-ruh kita ini telah hancur dengan dosa dan maksiat. Karena itu kita merindukan bulan suci Ramadan. Betapa kita sangat membutuhkan bulan suci Ramadan. Betapa banyak, betapa sering kita berdoa agar kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berikan kami umur yang panjang agar kami sampai di bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ramadan adalah peristirahatan kita, peristirahatan hati-hati dan ruh kita dari keletihan akibat dosa dan maksiat. Betapa sering kali kita letih dengan kehidupan dunia dan kemewahan dunia, sehingga kita sering mengabaikan kewajiban kita dan melakukan perbuatan dosa dan maksiat.
letih akibat kesedihan, kegelisahan penuh dosa, maka selamat datang bulan Ramadan agar ruh kami, hati kami bisa rileks, bisa bahagia, bisa tenang, tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, barang siapa yang mengetahui bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri bersama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia merindukan Ramadan. Sebab ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagian rindu di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya terhadap api neraka. Sekedar senang gembira akan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Apatah lagi kegembiraan itu diwujudkan dengan memperbanyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang mengetahui bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia tahu bahwa betapa ia membutuhkan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi datang. Bulan yang penuh ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, wahai ahli maksiat dan dosa, sesungguhnya semua di antara kita adalah ahli dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairal khata'inat tawwabun. Semua anak cucu Adam itu bersalah dan berdosa, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Faman shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Belum lagi qiyamul lail, faman qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melakukan salat malam di malam suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Setiap amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita menyongsong bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang suci dan bersih, seperti kesucian hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dalam satu riwayat bahwa pernah suatu ketika datang seorang laki-laki dari negeri Bijan, hendak bertemu dengan Umar Amirul Mukminin. Maka ketika tiba waktu malam, ia mengira bahwa Umar sedang tidur. Maka ia berkata, "Saya ingin pergi ke Masjid Nabawi," dan duduk di dalamnya menunggu Umar datang ke masjid. Sampai tiba waktu subuh, maka datanglah ia ke Masjid Nabawi lalu duduk sambil menantikan Umar. Kemudian pada tengah malam yang gelap, ia mendengarkan ada seorang laki-laki yang memanggil dengan suara lantang, "Ya Rabbi, ya Rabbi, hal qabilta taubati fa uhanni nafsi am radattaha fa uwazziha." Berteriak memanggil Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, apakah Engkau telah menerima taubatku? Agar supaya aku mengucapkan selamat pada diriku, atau Engkau telah menerima membalasnya sehingga aku harus menghiburnya?" Maka setelah ia usai berdoa, maka berkatalah seseorang tadi yang datang dari negeri Bijan, "Man anta? Siapa engkau?" Kala ana Umar, saya adalah Umar. Dia bertanya lagi dengan penuh kegaguman, "Anta Umar? Anta Umar? Anta Umar?" 3 kali mengatakan, "Engkau Umar, engkau Umar." Kala ana Umar, Umar menjawab, "Iya, saya adalah Umar." Kala, "Ya Umar, apalah tanamul lail anta tat'abu fin nahar?" Apakah engkau tidak tidur di waktu malam padahal siangnya engkau sangat letih, sangat capek? Kala, "Ya rajul, ana in numtu laili kullahu adatu haqqi amam Allah." Saya katanya, kalau saya tidur sepenuhnya di malam hari, maka aku sia-siakan hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana in numtu nahari adattu nafsi amama ra'iyati. Jika aku tidur di siang hari, maka aku sia-siakan diriku di hadapan rakyatku. Kata Umar bin Khattab. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya bertemu dengan Ramadan. Dengan hati yang penuh rindu, dengan hati ingin bernostalgia, ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Syiar-syiarnya adalah bahwa Ramadan tidak ada satu pun yang boleh mendahului kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang menangis karena didahului dengan tetangganya atau saudaranya mendatangkan kendaraan baru, harta kekayaan, akan tetapi tangisan yang paling mulia adalah saat ia didahului oleh tetangganya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perlombaan mendatangkan harta kendaraan akan musnah, dan tidak ada yang kekal kecuali perlombaan menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita ketuk pintu Ramadan dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati penuh rasa cinta, dan katakanlah, selamat datang wahai bulan Ramadan. Tak ada satu pun yang boleh mendahuluiku kepada Allah Subhanahu wa taala bersamamu wahai bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Ibnu Mas'ud dalam suatu riwayat pernah ditanya, "Kaifa kuntum tastakbiluna Ramadan?" Bagaimana engkau menyongsong bulan suci Ramadan? Bagaimana engkau menyambut bulan suci Ramadan? Apa yang beliau katakan? Kala ma kana ahaduna yajra wa yastaqbilal hilala wa fi qalbihi miskala sarratin min haqqi ala akhihi. Apa yang beliau katakan? Tak ada satu pun dari kami, dari sahabat, berani menyongsong bulan suci Ramadan, berani menyambut di dalam bulan suci Ramadan, sementara di dalam hati kami terdapat sebesar sarra kebencian terhadap saudara-saudara kami. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa reaksi Ibnu Mas'ud sekiranya ada seorang yang menitipkan kedua orang tuanya yang sudah tua renta di tempat penitipan rumah jompo? Dan bagaimana reaksi Ibnu Mas'ud sekiranya ia melihat ada seorang yang berselisih dengan saudaranya, ibunya, bapaknya, saudara ibunya, saudara bapaknya, paman dan tante-tantenya dan lain sebagainya? Dan bagaimana reaksi Ibnu Mas'ud sekiranya ia melihat ada seorang yang memakan hak-hak saudaranya dalam pembagian harta warisan yang tak sesuai aturan pembagian harta warisan di dalam Islam? Dan bagaimana reaksi Ibnu Mas'ud sekiranya ada seorang ketika menjelang bulan suci Ramadan yang mengetuk pintu perbankan untuk meminjam dana riba? Karena orang yang meminjam dana riba sama saja dia mengiklankan perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak di antara kita menjelang Ramadan mereka mengambil hak-hak anak yatim. Bagaimana andai Ibnu Mas'ud melihat kita, melihat di belakang kita, melihat kehidupan dunia kita, bagaimana kita menyongsong bulan suci Ramadan dengan hati kita yang hitam, kotor, penuh dosa dan maksiat? Ini adalah musibah besar, musibah dalam diri kita. Yang mana sahabat Rasulullah SAW menyambut bulan suci Ramadan memohon kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar Allah panjangkan umurnya, agar sampai di bulan suci Ramadan, dan mereka menangis agar dipisahkan dari dosa-dosanya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Banyak orang di antara kita yang tidak saling berbicara dengan saudara-saudaranya, tetangganya, dan kadang saling memakan hak saudaranya dan mensalimi saudara-saudaranya di muka pengadilan ketika bersengketa. Ini semua adalah musibah besar. Andai kita beribadah rutin siang dan malam, berpuasa sunnah Senin Kamis, berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, naik haji dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dan membebaskan orang fakir dan orang miskin dari kemiskinan dan kefakirannya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah itu semuanya jika di dalam hati kita terdapat sebesar biji sarra kebencian terhadap saudara-saudara kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, memberikan kita umur yang panjang agar sampai ke bulan Ramadan, dan Allah terima segala amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa haliluh addal amanata wa ballagar risalah wa nasakha lil ummati wa kashafa Allahu bihil ummah wa tarakana alal mahajjatil bayda'u layluha kanahariha la yasigu anha illa halik. Allahumma jasihi anna khaira ma jasaita nabiyyan an ummati wa rasulan an da'watihi wa risalatik fasallillahumma wa sallim wa sid wa barik alaih wa ala kulli man ihtada bihadi wastanna bisunnati waqtafa asarahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fasal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 9 April tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1442 Hijriah, yang artinya bahwa insya Allah terhitung 4 hari lagi kita akan mengakhiri bulan Sya'ban dan kita menuju bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Begitulah waktu berputar dan umur kita berlalu. Tak terasa seakan-akan tahun lalu baru kemarin. Terasa amat sangat singkat. Tahun lalu kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ketika masa atau awal mula wabah corona muncul di negara kita ini. Dan hari ini kehidupan dan bulan itu sudah berlalu, dan insya Allah kita akan mengucapkan kembali selamat datang bulan Ramadan jika Allah panjangkan ruh dan umur kita. Begitulah kehidupan kita di dunia ini, berjalan laksana awan. Sementara kita tak menyadari kalau sebenarnya kita sedang berjalan menuju yaumil hisab, hari perhitungan amal-amal ibadah kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila pedagang di dunia ini sedang menyiapkan barang dagangannya untuk meraup keuntungan berjualan di bulan suci Ramadan, sebulan atau 2 bulan sebelumnya mereka persiapkan. Sedangkan kita sebagai ahli dosa dan maksiat, apabila hendak mendapatkan keuntungan, meraup keuntungan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka kita mesti kembali menyiapkan diri untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Demi Allah, hati kita rindu dengan bulan suci Ramadan, karena sesungguhnya ruh-ruh kita sedang letih akibat perbuatan dosa dan maksiat. Ruh kita ditenggelamkan oleh dosa dan maksiat. Sebelum Ramadan, sebenarnya ruh-ruh kita ini telah hancur dengan dosa dan maksiat. Karena itu kita merindukan bulan suci Ramadan. Betapa kita sangat membutuhkan bulan suci Ramadan. Betapa banyak, betapa sering kita berdoa agar kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Berikan kami umur yang panjang agar kami sampai di bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Ramadan adalah peristirahatan kita. Peristirahatan hati-hati dan ruh kita dari keletihan akibat dosa dan maksiat. Betapa sering kali kita letih dengan kehidupan dunia dan kemewahan dunia, sehingga kita sering mengabaikan kewajiban kita dan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Letih akibat kesedihan, kegelisahan penuh dosa,
Maka selamat datang bulan Ramadan, agar ruh kami, hati kami bisa rileks, bisa bahagia, bisa tenang, tentram bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, barang siapa yang mengetahui bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri bersama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia merindukan Ramadan. Sebab ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagian rindu di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bi dukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya terhadap api neraka. Sekedar senang gembira akan kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Apatah lagi kegembiraan itu diwujudkan dengan memperbanyak amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang mengetahui bahwa Ramadan adalah kesempatan untuk memperbaiki diri dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia tahu bahwa betapa ia membutuhkan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sebentar lagi datang. Bulan yang penuh ampunan dan pahala yang berlipat ganda. Oleh karena itu, wahai ahli maksiat dan dosa, sesungguhnya semua di antara kita adalah ahli dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairal khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu bersalah dan berdosa, tetapi sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Faman shama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keikhlasan, keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu puasa. Belum lagi qiyamul lail, faman qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan salat malam di malam suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Setiap amalan yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita menyongsong bulan suci Ramadan, menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang suci dan bersih, seperti kesucian hati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dalam satu riwayat bahwa pernah suatu ketika datang seorang laki-laki dari negeri Bijan, hendak bertemu dengan Umar Amirul Mukminin. Maka ketika tiba waktu malam, ia mengira bahwa Umar sedang tidur. Maka ia berkata, "Saya ingin pergi ke Masjid Nabawi," dan duduk di dalamnya menunggu Umar datang ke masjid. Sampai tiba waktu subuh, maka datanglah ia ke Masjid Nabawi lalu duduk sambil menantikan Umar. Kemudian pada tengah malam yang gelap, ia mendengarkan ada seorang laki-laki yang memanggil dengan suara lantang, "Ya Rabbi, ya Rabbi, hal qabilta taubati fa uhanni nafsi am radattaha fa uwazziha." Berteriak memanggil Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, apakah Engkau telah menerima taubatku? Agar supaya aku mengucapkan selamat pada diriku, atau Engkau telah menerima membalasnya sehingga aku harus menghiburnya?" Maka setelah ia usai berdoa, maka berkatalah seseorang tadi yang datang dari negeri Bijan, "Man anta? Siapa engkau?" Kala ana Umar, saya adalah Umar. Dia bertanya lagi dengan penuh kegaguman, "Anta Umar? Anta Umar? Anta Umar?" 3 kali mengatakan, "Engkau Umar, engkau Umar." Kala ana Umar, Umar menjawab, "Iya, saya adalah Umar." Kala, "Ya Umar, afala tanamul lail anta tat'abu fin nahar?" Apakah engkau tidak tidur di waktu malam padahal siangnya engkau sangat letih, sangat capek? Qala, "Ya rajul, ana in numtu laili kullahu adatu haqqi amam Allah." Saya katanya, kalau saya tidur sepenuhnya di malam hari, maka aku sia-siakan hakku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana in numtu nahari adatu nafsi amama ra'iyati. Jika aku tidur di siang hari, maka aku sia-siakan diriku di hadapan rakyatku. Kata Umar bin Khattab. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya bertemu dengan Ramadan. Dengan hati yang penuh rindu, dengan hati ingin bernostalgia, ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
Syiar-syiarnya adalah bahwa Ramadan tidak ada satu pun yang boleh mendahului kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang menangis karena didahului dengan tetangganya atau saudaranya mendatangkan kendaraan baru, harta kekayaan, akan tetapi tangisan yang paling mulia adalah saat ia didahului oleh tetangganya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena perlombaan mendatangkan harta kendaraan akan musnah. Dan tidak ada yang kekal kecuali perlombaan menuju Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita ketuk pintu Ramadan dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati penuh rasa cinta, dan katakanlah, selamat datang wahai bulan Ramadan. Tak ada satu pun yang boleh mendahuluiku kepada Allah Subhanahu wa taala bersamamu wahai bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, Ibnu Mas'ud dalam suatu riwayat pernah ditanya, "Kaifa kuntum tastakbiluna Ramadan?" Bagaimana engkau menyongsong bulan suci Ramadan? Bagaimana engkau menyambut bulan suci Ramadan? Apa yang beliau katakan? Qala ma kana ahaduna yajra wa yastaqbilal hilala wa fi qalbihi miskala sarratin min haqqi ala akhihi. Apa yang beliau katakan? Tak ada satu pun dari kami, dari sahabat, berani menyongsong bulan suci Ramadan, berani menyambut di dalam bulan suci Ramadan, sementara di dalam hati kami terdapat sebesar sarra kebencian terhadap saudara-saudara kami. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa reaksi Ibnu Mas'ud? Sekiranya ada seorang yang menitipkan kedua orang tuanya yang sudah tua renta di tempat penitipan rumah jompo. Dan bagaimana reaksi Ibnu Mas'ud sekiranya ia melihat ada seorang yang berselisih dengan saudaranya, ibunya, bapaknya, saudara ibunya, saudara bapaknya, paman dan tante-tantenya dan lain sebagainya. Dan bagaimana reaksi Ibnu Mas'ud sekiranya ia melihat ada seorang yang memakan hak-hak saudaranya dalam pembagian harta warisan yang tak sesuai aturan pembagian harta warisan di dalam Islam. Dan bagaimana reaksi Ibnu Mas'ud sekiranya ada seorang ketika menjelang bulan suci Ramadan yang mengetuk pintu perbankan untuk meminjam dana riba. Karena orang yang meminjam dana riba sama saja dia mengiklankan perang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak di antara kita menjelang Ramadan, mereka mengambil hak-hak anak yatim. Bagaimana andai Ibnu Mas'ud melihat kita, melihat di belakang kita, melihat kehidupan dunia kita, bagaimana kita menyongsong bulan suci Ramadan dengan hati kita yang hitam, kotor, penuh dosa dan maksiat. Ini adalah musibah besar, musibah dalam diri kita. Yang mana sahabat Rasulullah SAW menyambut bulan suci Ramadan memohon kepada Allah 6 bulan sebelumnya agar Allah panjangkan umurnya, agar sampai di bulan suci Ramadan, dan mereka menangis agar dipisahkan dari dosa-dosanya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Banyak orang di antara kita yang tidak saling berbicara dengan saudara-saudaranya, tetangganya, dan kadang saling memakan hak saudaranya dan mensalimi saudara-saudaranya di muka pengadilan ketika bersengketa. Ini semua adalah musibah besar. Andai kita beribadah rutin siang dan malam, berpuasa sunnah Senin Kamis, berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, naik haji dengan segala kemampuan yang dimilikinya, dan membebaskan orang fakir dan orang miskin dari kemiskinan dan kefakirannya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah itu semuanya jika di dalam hati kita terdapat sebesar biji sarra kebencian terhadap saudara-saudara kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, memberikan kita umur yang panjang agar sampai ke bulan Ramadan dan Allah terima segala amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.